Baik, kita akan bicara tentang masalah kiat ke-9 selamat atau sukses selamat dari siksa kubur, yaitu masalah puasa. Teman-teman sekalian, biasa banyak orang di antara kita begitu disebutkan puasa, pikiran dia langsung ke Ramadan. Padahal sebenarnya puasa itu bukan hanya di bulan Ramadan, tapi puasa dalam Islam cukup banyak, walaupun yang diwajibkan adalah puasa di bulan Ramadan. Sisanya umumnya sunnah, kecuali Bapak Ibu punya puasa nazar. Ya, nazar itu misalnya mengatakan kalau penyakit saya sembuh, saya akan puasa. Kalau anak saya lulus diterima di kuliah, misalnya dari satu universitas, maka saya akan puasa misalnya. Atau kalau anak saya sembuh, atau ini, atau itu, maka dia hubungkan dengan saya akan puasa 3 hari. Nah, ini namanya puasa nazar. Kalau berhasil, maka dia wajib untuk menunaikannya. Ya, ini tentunya juga puasa yang dekat pada masalah kewajiban. Puasa ini sebenarnya manfaatnya sangat banyak sekali. Saya akan coba bacakan untuk Bapak Ibu sekalian apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah dalam kitab Minhajul Muslim beliau di bab puasa lengkap. Karena saya setelah melihat bahasa beliau sederhana, mudah difahami, dan sudah mencakup semua yang kita harapkan dari bahasan tersebut. Namun sebelum saya bacakan dari definisi puasa, dari keutamaan puasa itu sendiri, dari ragam puasa, ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah, ada yang puasa dimakruhkan, ya, ada puasa yang diharamkan, maka semua ini kita akan coba memberikan juga gambaran terlebih dahulu. Kalau ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya tidak ada yang lebih buruk, ya, atau bejana yang lebih buruk yang diisi oleh manusia dibandingkan perutnya. Makna hadis ini, Bapak Ibu sekalian, adalah bagaimana seseorang bisa mengontrol makanan dan minuman yang masuk. Bukan hanya sekedar halalan dan thayyibah, dibolehkan dan berkualitas, tapi juga dia harus menambah poin ketiga, kuantitasnya. Jadi jumlah makanan dan minuman yang masuk itu harus dikontrol. Tidak boleh lost control dalam masalah ini, sehingga terjadilah obesitas, ya, kegemukan, atau terjadilah penyakit-penyakit yang muncul justru karena makanan-makanan dan minuman yang tidak dikontrol masuk ke dalam tubuh. Karena porsinya melebihi daripada kebutuhan kita. Kita tahu kendaraan mobil atau motor, di saat butuh bensin, kita isi bensinnya sampai full misalnya. Tapi kalau sudah full, terus kita tambah lagi, akan meluap. Kalau di kendaraan mungkin dia meluap, kalau di tubuh tidak. Dia akan menumpuk di tubuh kita dan akhirnya menjadi permasalahan. Saya coba mencari informasi, ternyata salah satu yang terbanyak membuat manusia meninggal di muka bumi ini sebabnya obesitas, karena kegemukan. Jadi kegemukan itu ternyata bermasalah, dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur seorang yang hidup di masa beliau jadi khalifah karena perutnya buncit. Lalu kemudian Umar bin Khattab mengatakan, apa ini? Orang itu mengatakan, ini bekas nikmat Allah. Karena saya makan banyak nikmatnya Allah, jadi perut saya jadi besar gitu. Maka kata Umar, ini kekonyolan. Ini bukan nikmat Allah, tapi kamu justru telah membawa nikmat itu disalahgunakan. Makna perkataannya begitu. Jadi disalahgunakan sampai akhirnya kamu tidak sadar dengan kegemukan seperti ini membuat kamu akan malas beribadah. Kamu akan berlebihan pada hal yang halal. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, kalau dalam syariat Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam tazkiyatun nafs, pensucian jiwa itu, kalau seseorang tidak berlebihan pada yang halal, makanan halal, minuman, tapi tidak boleh berlebihan. Karena Allah mengatakan, makan dan minum, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi sesuai dengan kadar kebutuhan saja. Sampai Nabi SAW memberikan gambaran, saking berkahnya makanan dan minuman yang Allah berikan kepada kita ini, kita sebenarnya makan sedikit saja, itu sudah cukup untuk seharian kita hidup. Tidak usah berlebihan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, wahai anak Adam, cukuplah kamu mengkonsumsi makanan yang bisa membuat tulang belakangmu berdiri tegak. Artinya secukupnya. Jadi supaya tidak terlalu banyak mengantuk, tidak menjadi malas, tidak menumpuk penyakit, dan segala macam, maka kita harus menjaga masalah ini. Dan puasa hadir sebagai salah satu solusinya. Puasa hadir sebagai salah satu solusinya. Karena dia akan mentraining kita untuk tidak sering makan. Kita disuruh bertahan dari azan subuh sampai azan maghrib untuk tidak makan dan minum. Itu kan berarti ada training, apalagi kalau Ramadan sebulan penuh kita dibiasakan seperti itu.
Dan saking luar biasanya keberkahan dalam hidup kita ini, sampai-sampai kita buka puasa dengan sebutir kurma, 2 butir kurma, dengan segelas air putih atau teh hangat, itu udah membuat kita cukup kuat kok. Sampai sholat tarawih pun selesai kita masih bisa ya beraktivitas. Makan pun mungkin sehari sekali. Saya malah kalau Ramadan sehari sekali makan. Sudah cukup banget gitu ya. Ini tergantung bagaimana persepsi di benak kita. Kita selalu makan, saya harus makan sehari 3 kali. Bahasa saya harus makan sehari 3 kali ini, berarti seakan-akan dia kurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Saya kalau tidak minum kopi ke pagi hari, kepala saya pusing. Ini jadi masalah buat dia nih. Padahal sebenarnya, jangan persepsi seperti ini. Jangan buat bingkai kehidupan yang kita kurung diri kita sendiri di situ. Ada susu, ada air putih, ada teh, ada apa saja minum, mudahin aja. Saya kalau tidak makan 2 piring, saya nggak akan kenyang. Ini jadi masalah. Ya. Padahal sebenarnya dia makan beberapa sendok udah cukup buat dia. Kan dia sendiri yang tanamkan persepsi itu. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya gila. Nanti gila benar. Padahal sebenarnya judulnya orang sama. Ibu-ibu sini semua depan saya, depan kami ini, walaupun beda casing, beda muka, beda paras wajah, postur tubuh, warna kulit, jenis rambut, apalah, semuanya mungkin sukunya berbeda, tapi judul induknya perempuan. Sama. Laki-laki juga begitu, saya sama bapak-bapak semuanya mungkin berbeda casingnya. Itu untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah menciptakan berbeda alis, berbeda mata, berbeda kulit, dan segala macam. Tapi judul induknya laki-laki. Gak jadi nikah sama ini, nikah sama yang lain, selesai. Jangan jadi beban gitu ya. Saya kalau tidak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Mana caranya? Di rumah mertua, di masjid, di hotel, tidur saja biasa. Namanya tidur, kan judulnya tidur. Kan gitu. Jadi jangan kadang-kadang kita buat diri kita ini terkurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Padahal sebenarnya tidak ada masalah. Ya. Ini poin-poinnya. Jadi sebenarnya kita kembali kepada teori yang paling tepat. Bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu yang kita butuhkan secukupnya. Dan puasa betul-betul melatih kita untuk itu. Bagaimana sebenarnya sudah cukup buat diri kita sesuatu yang luar biasa. Kalau pernah dengar nama ini, namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, cucunya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu orangnya tinggi besar, kekar sekali tubuhnya, berotot ya. Itu luar biasa. Tapi makannya Umar ini roti sama minyak, zaitun, kadang-kadang sama kurma, kadang-kadang sama daging, oke. Apa saja yang ada beliau makan. Tidak jadi beban. Sampai pernah ada orang ditemui oleh Umar bin Khattab. Pulang dari pasar, beli daging banyak sekali. Kata Umar, kenapa kau beli ini? Dia bilang, saya lagi pengen. Kata Umar, apakah semua yang kamu pengen harus kau beli? Sebenarnya bukan dilarang ya. Tapi berlebihan ini jangan. Karena semua yang berlebihan itu pasti punya efek kurang baik gitu ya. Mubazir lah dan segala macam gitu ya. Contohnya.